Juga bagikan biar tahu nih. Nih ya, nih tadi siang saya sampai sore cek yang konon makam-makam palsu itu. Ternyata hoak, saudara. Hoak. Gak ada kebenaran itu, bohong. Saya kasih tahu. Saya dari siang sampai dengan sore tidak menemukan satupun yang namanya makam palsu. Ya kalau dulu memang iya banyak ya makam palsu dulu itu ya. Ya pelaku-pelakunya itu oknum, tapi makamnya bongkar masuk TV, di Trans TV juga pernah disiarkan, di SCTV, di Indosiar, di Patroli pernah disiarkan adanya makam-makam palsu. Tapi yang saat ini bergulir, yang diviralkan, yang di konten-kontenin itu sama para konten kreator itu yang katanya makam palsu, bohong. Bohong. Wah. Kemarin sempat viral di media sosial, di kanal YouTube, ada orang yang marah-marah ngegas bahwa Habib itu sekarang sedang difitnah, dihina oleh para YouTuber yang tujuannya mencari cuan. Fitnahnya apa? Habib itu katanya mencuri makam, mencuri nasab, memasukkan makam. Setelah investigasi seharian penuh, ternyata tidak ditemukan makam palsu. Kalau makam palsu dikiranya itu makam yang hanya gundukan tanah, dalamnya kosong. Belajar lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Tahu nggak sih yang namanya palsu? Palsu itu adalah sesuatu yang menyerupai yang asli. Jadi ada originalnya dulu, kemudian baru muncul palsu. Ada gundukan tanah, makam, kemudian dibuat gundukan tanah yang sama di sebelahnya tetapi kosong, itu palsu. Kemudian yang namanya palsu tidak harus seperti itu. Yang namanya palsu itu ya, ada makam yang original kemudian dibuat makam yang sama dengan nama yang sama, itu pun namanya palsu. Contoh Kanjeng Ratu Sumodiningrat itu ada namanya, ada tokohnya, ada sejarahnya, ada bukti-buktinya. Beliau KRT Sumodiningrat itu dimakamkan di Jejeran. Kemudian muncul lagi yang namanya makam dengan nama yang sama, KRT Sumodiningrat. Itu pun namanya palsu. Jadi ada originalnya yang ada di Jejeran, kemudian dibikin replikanya yang ada di Lemper Kidul Semarang. Itu namanya juga palsu. Digali, ya ada jasadnya. Entah jasad siapa. Walaupun menurut daerah setempat, ya penduduk setempat, itu adalah Syekh Keramat Jati. Tapi Syekh Keramat Jati itu siapa ya? Wallahu a'lam. Artinya yang namanya palsu itu tidak harus kosong. Jadi kalau ada orang yang mengasumsikan bahwa Habib Lutfi itu telah difitnah, yang dituduh katanya telah memasukkan makam, ya, telah mencuri makam, telah mencuri nasab, itu adalah hoax. Setelah investigasi, menemukan makam, digali, dan makam itu ternyata tidak ditemukan makam yang kosong. Ada jasadnya. Jadi namanya palsu itu tidak harus tidak ada. Palsu itu bisa berarti memalsukan secara utuh fisiknya, bisa memalsukan silsilahnya, memasukkan nasabnya, bahkan memasukkan tempatnya. Kalau nanti di Lemper Kidul ada sebuah makam yang bertuliskan ini loh makam Rasulullah, iya, padahal ini makam orang biasa, makam tukang mabuk misalkan, diambil oleh waliullah ini, kemudian ditulisi ini adalah makam Rasulullah. Digali, ya ada jasadnya, tapi itu jasad Rasulullah. Ini pun dinamakan sebagai makam palsu. Makam palsunya Rasulullah. Dulu kan juga sering ditemukan kan, makam yang katanya aulia setelah digali ternyata makam kuda, makam kucing, makam kosong. Itu namanya makam palsu. Makam palsu itu tidak harus kosong, tetapi makam palsu itu bisa berarti tempatnya yang berbeda dengan nama yang sama dengan yang original, kemudian identitasnya itu dipalsukan juga. Misalnya nih, makam Syekh Dawir, namanya Syekh Dawir,
original, ada jasadnya dari dulu, dari para keturunan itu mengatakan bahwa ini loh, ini makam Mbah kami namanya Sedawir. Kemudian datanglah seorang waliullah di sana, kemudian dipasangi pelang yang besar bahwa ini loh makam Rasulullah. Itu pun namanya makam palsu. Asli ada jasadnya, tetapi yang dipalsukan adalah sejarah dipalsukan, namanya dipalsukan, jasadnya. Itu namanya palsu. Nah, kemudian kalau mengatakan bahwa kami para konten kreator yang membicarakan tentang sosok waliullah ini itu dikatakan sebagai orang yang menghina ulama, orang yang menghina keduriah Rasul. Menghina apa? Kami menceritakan tentang yang sebenarnya, tentang kondisi yang ada sekarang, bahwa seorang waliullah di Indonesia ini itu terbukti memalsukan makam, memalsukan nasab, ya, mencuri makam, mencuri nasab. Kami sedang menceritakan tentang kondisi yang sekarang. Selama ini ketika kami masih diam, kami masih belum berbicara, anteng-anteng saja kan, mereka semakin merajalela. Waliullah yang ini masih tetap berlenggang, seolah-olah aksinya itu aman. Memang dikira boleh, dikira sah-sah saja seorang waliullah Indonesia ini untuk mengklaim makam seorang yang diklaim itu sebagai bagian dari keluarga waliullah ini. Membuat replika makam, membuat replika nama. Tidak harus membuat makam kosong. Kami dituduh, ya, kami dituduh bahwa kami ini sekedar membuat pansos, kemudian memfitnah, menyerang waliullah Indonesia ini demi cuan, karena pasti akan rame, sehingga konten kreator itu akan mendapatkan monetisasi yang berujung kepada uang. Sebenarnya itu sih lebih mulia sih, lebih mulia daripada Dawir. Lebih mulia, karena yang diceritakan ini bukanlah sebuah fitnah, tetapi berdasarkan fakta. Kalau tidak mau, ya gampang. Waliullah itu silakan datang ke keraton, bawa data. Selama ini kan dia membisu. Dia membisu itu artinya tetap ngeyel, atau memang dia bingung mau beralasan apa. Ini kami seluruh Indonesia ini sedang menonton serang waliullah yang katanya dengan ilmu rongsen makannya itu sangat akurat. Sangat akurat untuk mengklaim dan mencuri nasab. Ya kalau kemudian begitu, tidak malah menyuruh dari keraton Jogja untuk datang kepada waliullah ini. Nggak begitu. Jadi tolonglah agak dicerdasan sedikit lah. Selama ini saya memang tetap diam, saya berada di jalur sendiri. Tapi ketika berbicara seperti itu, bahwa konten kreator itu ujung-ujung adalah untuk mendapatkan cuan dari jualan fitnah, ya saya ngomong begini. Jadi cari referensi lah, silakan lah. Yang dinamakan memasukkan itu seperti apa? Jadi jangan bikin lelucon ya seperti itu. Beneran jangan bikin lelucon. Saya mau seperti ini, itu bukan karena halu dan bukan karena Dawir. Iya. Tapi saya sedang menceritakan tentang fakta. Biar Nusantara, ya, anak keturunan kita nanti itu tidak dibodohi oleh mereka, oleh para geng waliullah Indonesia, waliullah imigran. Seolah tokoh-tokoh dan para leluhur Nusantara adalah kelompok mereka. Mas seperti itu. Sekarang saja baru muncul begitu kan. Dari dulu mereka aman-aman saja ketika kami ini belum berbicara. Dan kami berbicara, menceritakan tentang sebuah kebenaran untuk meluruskan sejarah leluhur Nusantara.
dikatakan sebagai menjual fitnah. Ya udah begitulah. Objektif ini bukan tentang pilpres. Silahkan mau urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3, persetan. Gak ada kaitannya dengan masalah pilpres. Nah, semua presiden ujungnya sama. Ya, mereka punya kelemahan, punya kelebihan, punya min, punya plus. Jadi ngapain juga harus diributkan. Dan itu bukan masalah saya. Toh nanti urusan ditobong. Ya, urusan ditobong, siapa yang harus dicoblos itu terserah gue dong. Tapi kalau untuk masalah sejarah Nusantara, kami semua yang akan berbicara untuk meluruskan sejarah. Kami tidak ingin anak keturunan kita itu nanti menjadi korban peradaban sejarah. Ya, peradaban yang telah dibengkokkan oleh para penjajah yang berbalut agama. Tidak. Karena siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita semua? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.